kita di situ. Tatkala ingatan kita itu selalu di Baitullah, maka Quran mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku akan mencabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin, penyakit iri, dengki, takabur, bakil, dan seterusnya itu. Di satu tempat tajri min tahtihal anhar, di satu tempat yang di bawahnya mengalir. Itulah air zam-zam sebetulnya. Dan kalau kita selalu di sini, penyakit kita sudah hilang. Itulah disebut inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Tatkala kemungkaran nafsu kita sudah hilang, penyakit kita sudah hilang, maka yang tertinggal adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang damai, nafsu yang sejuk. Dan manakala hati kita sudah sejuk, sudah damai, yang disebut dengan mutmainnah itu, maka tatkala kita mengakhiri hidup nanti, disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tuli jannati. Dari sini maka sebenarnya lembaga pendidikan Islam ini bukan lembaga pendidikan sembarangan. Bukan lembaga pendidikan sembarangan. Sekolah tinggi ilmu syariah Asy-Syafi'iyah ini bukan lembaga pendidikan sembarangan. Tidak saja mengantarkan kebahagiaan di dunia, tetapi mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Agar kelak kita nanti bersama-sama pulang. Waktunya berbeda-beda, tapi bersama-sama nanti kita pulang. Maka dalam keadaan pulang yang bahagia, karena disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kampus ini akan membahagiakan tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Amin. Kampus ini menjadikan kita nanti tidak dicabut nyawa kita, tetapi dijemput oleh Allah dan Rasulnya dengan sapaan yang begitu indah. Inilah sesungguhnya kampus ini tidak ada di kota, ini adalah di desa, tetapi memiliki nilai yang tinggi. Mengapa memiliki nilai yang tinggi? Kiai namanya Raden Kiai Haji Ahmad Mudasir bukan saja mengantarkan kita ini bahagia di dunia yang disanjung-sanjung oleh manusia, tetapi beliau mengajak sampai di akhirat kelak kita bertemu bersama-sama di tempat yang mulia, surganya Allah. Ini sesungguhnya kalau saya bisa memberikan uraian, dan kalau sudah seperti ini, hukum ini akan jalan. Tetapi kalau kita tidak mi'raj lewat sholat yang khusyuk tadi, kita masih tenggelam pada ciri-ciri manusia yang sifatnya adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Manakala kita masih berciri manusia, yang manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan, maka sampai kapanpun akan susah. Diurus pakai hukum peraturan apapun tidak akan selesai. Tetapi kalau umat manusia itu bersama-sama lewat lembaga ini, kita mi'rajkan bersama. Dari memiliki ciri-ciri hawa, nafsu, dunia, setan, lalu kita mi'rajkan agar mereka mengikuti turunan kita, turunan manusia ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercirikan adalah sidik, amanah, tabligh, dan patona. Maka insya Allah kampus ini, kehidupan ini akan menjadi semakin baik. Karena itu maka tugas kita yang disebut-sebut mengontrol tadi, tugas kita yang disebut-sebut mengontrol hukum ini tadi, bukan lalu caranya kita berdemo ke kota sana, mengingatkan sana sini. Maka diajak sajalah kita semua ini mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sendirinya manusia akan menjadi bagus.
Kalau perguruan tinggi ini menjadi pelopor menurut saya, inilah tempatnya di tengah-tengah pedesaan, tetapi memiliki peran yang besar. Amin. Kebesaran daripada kampus bukan hanya dilihat dari segi gedungnya, bukan dilihat dari luasnya halaman, tapi dilihat dari bagaimana hati kita menjadi hati yang baik, hati yang mulia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena saya terus terang mulai datang tadi dijemput beliau, flu saya ini kambuh, karena memang beberapa hari ini saya ke Jogja, saya ke Jakarta, lalu kemudian saya ke Padang, lalu kemudian pulang, lalu harus ke sini. Nanti tanggal 5, tanggal 4 itu saya harus berangkat ke Berlin, ke Jerman, lalu ke Paris, lalu ke Nederland, lalu kemudian ke Brussels di Eropa pada bulan puasa. Padahal bulan puasa saya lihat di internet, di Eropa ini bulan puasa ini siangnya panjang sekali, ada 20 jam, malamnya hanya 4 jam. Kalau di Madura ini rata malamnya 12 jam, siangnya 12 jam. Ternyata bulan puasa ini di Rusia, di Eropa itu malamnya 20 jam, malamnya hanya 4 jam. Malam 4 jam itu untuk sholat maghrib, untuk buka, untuk isya, untuk taraweh, untuk sahur, sudah habis lagi. Sudah pagi lagi. Ini dulu saya juga pernah mengalami ketika saya pergi ke Rusia. Nah, ini juga pengalaman bagus saya kira. Apakah kami ini bisa? Saya kira, saya yakin kalau ada punya cita-cita bisa. Amin. Asalkan kita ini dikenal oleh, karena kita hidup di lingkungan manusia, harus dikenal oleh manusia. Agar dikenal, kita kenalkan diri kita kepada manusia. Cara mengenalkan diri kita dengan manusia, cukup lalu menulis artikel, dimasukkan kepada website, maka lalu kemudian orang seluruh dunia akan membaca tulisan kita. Dan kalau mereka membaca tulisan kita, tulisan sampean-sampean, maka sampean akan dikenal oleh orang Amerika, oleh orang Eropa, orang Australia, dan macam-macam. Saya dikenal di berbagai belahan dunia ini karena saya telah menulis 4.600 artikel. Mungkin sampean belum dikenal oleh orang selain Pamekasan atau oleh orang selain Indonesia, karena mungkin tulisan sampean belum pernah dibaca oleh orang Jepang, oleh orang Eropa. Kenapa tidak dibaca? Karena mungkin sampean belum pernah menulis. Itulah kesalahan sampean. Maka mulai hari ini, mulailah memformulasikan ide-ide bagus. Kalau di sini mahasiswanya ada 200, maka 50 saja menjadi penulis, maka sudah meramaikan kehidupan akademik kita. Apalagi kalau tidak 50, kalau itu 100, apalagi kalau tidak 100 tapi 150, apalagi kalau tidak 150 tapi 200 itu selalu memproduk ide-ide dan disampaikan apakah lewat Facebook atau lewat website atau lewat apa saja, maka sekolah tinggi ilmu syariah ini, Asy-Syafi'iyah ini, Salafiyah ini, sekolah tinggi ilmu syariah Salafiyah ini akan dikenal tidak saja di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Kalau ini dianggap bagus, maka silakanlah dijadikan bahan pertimbangan bagaimana memperbaiki diri kita, keluarga kita, kelompok kita, masyarakat kita. Dan kalau itu bisa dipertimbangkan bagus, lalu dipakai bahan untuk memperbaiki, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu dicintai Allah dan Rasulnya, menjadi selalu mendapatkan petunjuk, menjadikan arahan, sehingga kehidupan kita ini akan memberi manfaat yang besar sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.